Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saya datang di dalam nama Yesus, saya datang membawa kabar baik. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang sudah kenal Tuhan Yesus, saudara adalah orang-orang yang sangat-sangat diberkati. Amin saudara. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan, dan sebagian mungkin tidak akan pernah kenal Tuhan. Tapi saudara mengenal Dia. Itu adalah yang paling penting dalam hidup saudara. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan kita Tuhan yang menang. Di dalam Kristus hanya ada terang. Hanya ada kebaikan. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita mau bicara sesuatu yang saya percaya bisa memberkati saudara dan saya lebih lagi. Ya, ingat Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar hanya untuk hal-hal baik. Kenapa? Karena dia bukan imam seperti imam yang di bumi. Dulu di perjanjian lama, imamnya itu besar berkat dan kutuk. Kalau Tuhan Yesus sekarang dia imam besar bukan sama dengan imam manusia dulu yang di bumi. Karena dulu hanya berdasarkan darah binatang. Ya kan, sekarang darahnya sendiri. Ya toh, satu kali selamanya dia sudah masuk ke ruang Maha Kudus. Dia tidak bawa darah binatang seperti mereka dulu, harus terus-menerus persembahkan. Dan imamnya nggak pernah bisa duduk. Berarti kenapa? Tidak selesai. Ya kan, hati nurani manusia cuma ditutupin. Rasa bersalah itu terus-menerus, rasa takut, kurang layak itu terus-menerus ada nempel, saudara. Sampai yang the best sekalipun seperti Daud yang benar-benar sudah melakukan yang terbaik, tetap kena kutuk. Karena di bawah hukum Taurat itu tidak ada kelegaan ya yang seperti sekarang kita bisa miliki lebih lagi di dalam Kristus. Amin saudara, haleluya. Saudara tidak usah putus asa. Ya, saya dulu pernah ada satu titik, kena gimana sih? Saya nggak seperti sekarang gini ya saudara ya. Saya dulu nggak punya semangat hidup, cepat putus asa, ya kan? Aduh, hidup ini kok berat sekali ya. Sepertinya mau lompatin tembok, nggak kelompat-lompat. Baru satu selesai masalah, ada lagi. Ya kan? Akhirnya saya rubah pikiran. Saya nggak tahu dari firman, tapi saya kemudian pikir sudah, saya nggak akan pernah berharap tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab kelegaan itu kita nggak bisa dapat di luar. Damai, sejahtera, kelegaan itu tidak bisa dapat dari luar. Itu semua di luar ini selalu berubah-ubah, saudara. Amin. Yang tidak pernah berubah adalah Yesus Kristus. Dia damai sejahtera kita. Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Makanya dia katakan, di dunia kamu akan ada masalah. Kamu akan ada tantangan. Jadi tidak perlu ada pengharapan yang unrealistis. Ya kan, aduh kalau aja aku menikah nanti semuanya oke. Kalau aja bisnisku sudah jadi akan oke. Kalau saja anakku yang belum punya anak, kalau aja punya anak, wah udah kebahagiaannya lengkap, sudah oke. Semua segala sesuatu tuh oke-nya cuma sementara. Nanti sudah gitu ada lagi tantangannya. Makanya Tuhan Yesus bilang, di dalamku kamu ada damai. In me you may have peace. Amin saudara. Jadi tetapkan diri kita saudara, untuk kita selalu ingat, nggak apa-apa ya, saya kalau ada ini juga saya ingatkan, ini cuma sementara. Amin saudara. Selalu ada kemenangan. Puji Tuhan ya, karena Yesus tidak pernah berubah. Jadi saudara, thank you Jesus. Ya, saya mau sekarang nih gereja Tuhan lagi pulihkan luar biasa. Karena dulu pernah di satu titik gereja tuh mengalami masa yang gelap, di mana gereja digeser, tidak lagi beriman pada kasih karunia, tapi pada hal yang lain. Sehingga sempat berapa ratus tahun ya, gereja tuh mengalami kegelapan, sampai kemudian Martin Luther, ya kan, dia dapat pewahyuan, dia baca firman, dan dia lihat, oh kita nih harusnya dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman. Amin. Dari situ kemudian ada reformasi. Nah sekarang ini Allah sedang lebih lagi memulihkan gereja Tuhan, karena sudah banyak masuk segala macam, ya kan, opini, ya kan, pengalaman.
Atau apa yang bikin anak Tuhan tuh dipersulit untuk menerima dari Tuhan, untuk mengalami kelegaan yang lebih besar. Seolah-olah untuk selamat itu sulit, dan habis selamat lebih sulit lagi. Padahal saudara, untuk terima dari Tuhan itu tidak rumit. Saudara ingat, waktu Yesus disalib, kan di sebelah kanan kirinya ada penyamun, ya kan? Dan di situ pertama-tama mereka iniin dia ya, mengolok-olok dia, menghina. Tapi kemudian mereka yang salah satunya ini perhatikan ada sesuatu yang beda dengan Yesus. Karena biasanya mereka tuh waktu itu kan mereka sakit ya, mereka memaki-maki, membenci, ya kan, mereka marah-marah. Tapi kok Yesus malahan berdoa, ya kan, ada sesuatu yang lain. Dia bilang, Bapak jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Masih mikirin mamanya, ya kan, bilang Yohanes, ya kan, ya pokoknya dia sampai saat terakhir dia tetap mengasihi manusia sampai selesai. Sampai salah satunya bilang apa? Tuhan, kalau engkau balik lagi, kamu ingat aku ya. Amin, saudara. Dan Yesus bilang apa? Memang segitu gampang masuk surga? Kamu siapa? Itu adalah apa yang orang-orang katakan, beberapa orang. Saya dengar. Mereka ngomong gitu loh. Memang gampang masuk surga? Nah loh, kenapa begitu? Memang kasih karunia itu kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu berarti nggak ada tagihan loh, saudara. Betul nggak? Kalau cuma-cuma tapi ada embel-embelnya, nanti tiap bulan kamu harus angsur ya, kamu harus bayar. Itu namanya bukan cuma-cuma, itu namanya kredit. Alkitab tidak mengatakan kita diselamatkan melalui kredit. Kita ngangsur dengan berbuat baik di sana sini supaya hutangnya selesai. Alkitab mengatakan di Roma pasal 3, oleh kasih karunia melalui iman ya. Di situ dikatakan being justified freely, dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan di dalam, ya kan, melalui Kristus Yesus dengan cuma-cuma. Amin, seperti penyamun itu, begitu dia mau percaya dengan sederhana, ya kan? Itu dia udah setengah mati juga loh, sakit sekali orang kalau disalib, sudah semuanya rasa mau napas aja sakit, sudah. Mereka harus setiap kali itu sakit loh, saudara. Makanya kenapa sengaja kakinya dipatahin, supaya mereka nggak bisa tarik badan mereka untuk napas, disuruh supaya mati lebih cepat, ya kan? Jadi disitulah Yesus cuma bilang, hari ini juga kamu sama aku di paradise, ya kan, di Firdaus ya, bersama aku, dia bilang. Wow. Ya, saya terus-menerus saya percaya Tuhan taruh di hati saya untuk ingatkan saudara kembali bagaimana saudara jadi anak Tuhan. Nah, kalau saudara terus-menerus tidak pernah ada damai, nggak ada teguhan, mungkin saudara belum lahir baru kali. Kalau sama sekali nggak ada perubahan, coba, ya kan, saudara terima Yesus, mengundang dia ke dalam hati saudara. Yesus, saya percaya engkau sudah mati untuk saya. Ya kan, saya minta engkau, saya percaya engkau sebagai juru selamat, saya percaya engkau sudah mati buat dosa saya. Saudara ngakuin Yesus, jangan cuma ikut-ikutan. Karena kalau kita bilang kita ngaku Yesus tapi sama sekali tidak ada perubahan, itu dipertanyakan, saudara. Karena begitu kita nggak percaya Yesus, ada sesuatu transformasi yang luar biasa. Apakah itu rumit, saudara? Apakah itu susah? Tidak kan? Saudara hanya dengar Yesus. Saudara hanya percaya dan ngaku. Sekarang begini, ya kan? Saya percaya hari ini firman, saya percaya Roh Kudus itu penolong yang dahsyat. Dia sangat bijaksana. Dan dia tuh menjadikan hal-hal tuh jadi jelas. Mengeluarkan kita dari kebingungan. Karena gini, mungkin ada kita punya masalah bertahun-tahun. Aduh, masalah ini mungkin masalah istriku. Ya kan, orangnya boros, orangnya begini dan begitu, nggak bisa ngatur rumah tangga, maunya main, males main HP misalnya. Aduh, suami mungkin ngeluh, atau istri ngeluh suaminya begini, suaminya kasar, nggak perhatikan istri, dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak tahu. Atau anak ngeluh mengenai orang tua ngeluh mengenai anak. Atau masalah dengan bos, dengan teman, apalagi kalau bertahun-tahun. Amin, saudara. Nah, terus dan begini, saudara. Kemudian dari situ kita kemudian putus asa. Ya udahlah, kita terima aja. Mungkin harus nasib begini.
Saudara, ya kan, di dalam Kristus itu selalu ada jalan keluar, saudara. Karena dia sudah keluar, dia perantara kita yang sempurna, dia imam besar kita. Dia sudah keluar dalam keadaan hidup. Yang berarti masalah saudara dan saya dia udah tahu. Dia sudah tahu masalahnya, dia tahu akar masalah kita. Dia tahu, dan dia bukan hanya tahu, dia sudah menerobos buat kita, saudara. Dia sudah menerobos buat kita. Asal kita mau mengarahkan diri kita, mau terbuka, mau terima dari dia, ya. Jadi misalnya gini, aduh saya punya masalah ini, udah deh saya menyerah aja deh, ya kan. Nah kadang-kadang begini, ya kan, kemudian saya kan udah begini. Nah dengar baik-baik, saya sudah begini, saya sudah begitu. Nah itu yang bikin kita jadi hilang arah. Kita ngelihat saya begini gitu, kita ngelihat tindakan. Padahal firman Tuhan mengatakan, saudara dan saya, kita ada di posisi sekarang karena apa yang kita percaya. Jadi kalau saudara punya masalah, apalagi terus-menerus ya, nomor satu, yang saudara perlu pertanyakan, mata saudara nggak bisa ke orang, saudara. Mata kita tuh nggak bisa ke orang, apalagi nyalahin orang. Itu aja udah tidak sesuai kebenaran. Karena Yesus bilang ya, Yesus bilang di sini kan, waktu dia berdoa buat orang buta ya, waktu dia berdoa buat orang buta kan, thank you Jesus. Nah saya lihat sebetulnya, nah contohnya di Matius 9 ayat 29. Ya kan, kadang-kadang kita pikir, oh kalau Yesus pasti semua orang terima, kalau Yesus pasti semua orang percaya. Tidak tentu, saudara. Tidak loh. Waktu Yesus aja, tidak semua orang mau percaya sama dia. Amin, itu tradisi yang bilang gitu. Kalau Yesus pasti mau, enggak, ada orang yang tidak mau percaya. Dan itu tidak otomatis. Karena begini, di Matius itu dikatakan, ya itu kan orang buta kan? Ya kan, itu orang buta. Terus dia minta supaya matanya dibukakan. Di Matius 9 ayat 29, Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dia nggak bilang, oke, mata kamu langsung ngeliat. Tidak. Seringkali dia suruh kasih petunjuk. Kamu ke situ tuh, ke kolam Siloam tuh. Dia kasih lumpur, kamu ke kolam Siloam, artinya yang dikirim. Kamu ini ya, kamu basuh, nanti kamu ngeliat. Dia kasih instruksi. Ya kan, ada saat dia nggak diminta, itu kemurahan Allah ya. Ada saat waktu ada seorang janda, dia anak lakinya satu-satu pengharapan dia mati, Yesus ada belas kasihan, ya kan, dia jamah ya anak itu bangun lagi, kan udah mati kan, nggak bisa kasih respon. Tapi di sini, tapi Yesus nggak tahu anak ini buta, tapi dia bilang apa? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi kalau kita ada masalah, jangan izinkan si penipu itu, si pembohong, membuat kita jadi rumit. Lantas kita fokus ke orang, ke kelakuan orang, kelakuan kita. Benar atau salah, apalagi soal benar sama salah nggak ada habisnya, saudara. Amin, saudara. Makanya dikatakan, ya kan, di Galatia, jangan fokus di benar apa salah. Fokus aja, iman bekerja oleh kasih. Fokus aja bahwa kamu tuh ciptaan baru. Amin, saudara. Haleluya. Supaya kamu ada damai. Jadi balik lagi, ya kan? Kalau saudara ada masalah, mata saudara nomor satu. Ya kan? Kalau saudara mau tahu jawabannya, kalau saudara mau keluar, kalau saudara mau menerima kemenangan, Allah sanggup mengubahkan abu dalam hidup kita. Abu itu sesuatu yang sudah hilang. Kita sudah nggak berharap, kita udah menyerah deh. Saya udah nggak mungkin punya anak udah umur segini. Saya udah nggak mungkin begini. Udahlah, saya udah putus asa. Biar aja lah. Itu abu. Abu itu pengharapan sesuatu yang udah terbakar, udah nggak ada bentuknya, udah tinggal buruk ya. Abu itu kan jelek kan, cuma hitam, nggak ada bentuknya karena udah terbakar. Itu abu. Ashes. Abu dia bisa ganti jadi keindahan. Ya kan? Itu bukan hanya sulit, itu udah mustahil. Itu hanya bisa oleh iman. Tapi Allah sanggup. Allah sanggup mengubahkan abu dalam hidup kita. Sesuatu yang kelihatannya, aduh secara manusia udah deh, mentok. Kalau dokter, udah gak ada obatnya. Kalau secara usia, udah bagaimana? Udah mustahil. Banyak hal mungkin, saya gak tahu. Tapi bagi Allah, gak ada yang mustahil. Tuhan mau mengubahkan itu. Asal kita mau barter, kita mau tuker. Abu itu kita tuker dengan keindahan. Asal kita mau percaya. Jadi, jangan izinkan
Kita ini bukan orang dunia. Jangan izinkan mata kita kesana kemari, saudara. Ini Yesus orang buta loh. Ya kan? Dokter mana bisa? Nggak bisa. Ada mungkin sekarang teknologi dipasangin mata palsu lah apa. Tapi ya, itu manusia tuh rumit ya. Kalau manusia tuh rumit, saudara. Dan itu perlu waktu banyak ya. Perlu dana lah sebagainya dan sebagainya terbatas. Tapi Allah tuh nggak terbatas. Dia cuma bilang apa? Menurut imanmu terjadilah. Amin, saudara. Kamu percaya apa? Kamu percaya saya bisa jadi. Kamu percaya saya mau? Kamu itu jadi. Kamu percaya kamu bisa melihat? Percaya sama saya? Jadi, saudara. Jadi sekarang tanya sama diri saudara sendiri. Jangan fokus ke orang lain. Bebaskan diri saudara dari kebiasaan menyalahkan orang lain. Itu sikap anak-anak. Itu sikap anak kecil. Kita bisa bertumbuh, saudara. Mari kita bertumbuh. Saya juga ada satu titik, saya nyalahin orang. Ada saat saya juga apa-apa saya nyalahin suami. Ini kamu. Suami saya bilang, nggak boleh nyalahin. Kalau ada yang tumpah gini gitu, Tapi saya sadar ya, saya ini nggak boleh nyalahin orang. Jadi nomor satu, kalau kita mau dapat kemenangan, kekalahan, kekecewaan, ya kan, diganti jadi keindahan. Nomor satu, kita harus putuskan mata kita jangan ke orang. Kita nggak perlu nyalahin orang. Karena Yesus bilang terjadilah menurut iman saudara. Kenapa saudara punya masalah? Karena ada kepercayaan saudara yang tidak sesuai firman, yang tidak benar. Makanya hasilnya sama terus, saudara. Kita nggak mungkin menanam tomat terus menerus keluarnya cabai, saudara. Amin. Tapi kadang-kadang orang begitu. Kalau kita nggak perbarui pikiran, kadang kita percaya begitu. Kita bilangnya sama orang nanam tomat, bilang sama diri kita nanam tomat, padahal bijinya biji cabai. Nanti yang keluar apa, saudara? Yang keluar cabai. Tanam lagi cabai, terus bilang lagi ke kita, ini tomat. Saya maunya tomat, tapi yang kita tanam cabai, keluarnya cabai. Mungkin kalau ada, kita nggak suka dengar itu. Tapi ketahuilah, kalau kita mau bertumbuh, kita lebih enak, saudara. Lebih lega, lebih damai, lebih merdeka dari manusia, dari orang, dari manipulasi orang. Hidup kita nggak lagi terombang-ambing. Kalau sekeliling kita, si anu seneng, kita ikut seneng. Kalau suasana bos kita lagi seneng, kita baru ikut seneng. Kalau yang lain nggak, kita ngikut lagi, nggak seneng juga. Nggak enak hidup begitu, saudara. Allah mau kita bertumbuh. Ya, nomor satu, tetapkan, firman-Nya mengatakan, menurut iman saya ini percaya apa sih? Kenapa saya punya masalah ini? Berhenti, ya kan, menyalahkan orang atau menyalahkan diri saudara. Karena, ya kan, kita jadi orang berdosa karena kesalahannya Adam. Amin, saudara. Tapi, ya kan, karena kesalahannya Adam, itu Roma 5 ayat 19. Karena ketidaktaatan satu orang, Adam, saudara dan saya, kita jadi orang berdosa. Makanya banyak masalah. Gak ada gunanya nyalahin orang atau nyalahin kita. Kita ini udah merdeka. Kita bisa selalu keluar dari masalah apapun. Nomor satu. Jadi berhenti mata kita ke orang. Kepenasaran. Karena dia saya begini kan. Hei, tenang aja. Ini orang buta loh. Yesus kadang-kadang orang tanya, Yesus itu salah siapa sih? Salah orang tuanya atau apa nih? Yesus bilang enggak, itu bukan soal orang tuanya segala macam. Karena kalau cari kesalahan itu akhirnya akarnya itu selalu baliknya ke Adam. Salahnya Adam, itu semua manusia ini jadi menderita tuh karena salahnya satu orang, Adam. Kita kan keturunannya dia. Tapi karena ketaatan satu orang, saudara dan saya, kita sudah dijadikan orang benar. Kita sudah dijadikan orang benar, makanya tidak perlu putus asa. Daging kita mungkin gak suka, kita mau menyerah. Ya kan? Kenapa itu berat? Karena rupanya itu bukan cooknya Tuhan Yesus. Ada suatu ketidakbenaran yang kita percaya, sehingga hasilnya gak seperti yang kita pikir. Kita pikir kita tanam tomat, keluarnya cabai. Terus kita marah-marah, kita kesel, kita kecewa. Padahal yang nanam kita. Jadi ingat, karena ketidaktaatan Adam, saudara jadi orang berdosa. Dan saya
Makanya berhenti nyalain orang, karena itu bukanlah jalan keluar. Kita bilang mata kita harus ke Yesus. Dia pemula penyelesai iman. Dia pencipta iman kita. Kenapa? Karena Yesus sudah menerobos. Jadi puji Tuhan, karena itu tidak tergantung dari kepercayaannya orang, tapi dari kitanya, kita bisa selalu mengalami kemerdekaan. Kita tuh nggak bisa dibatasin oleh orang. Apapun yang orang percaya, atau orang itu ngatain kita, misalnya, oh Monica kamu begini-gini, kalau selama saya tidak percaya, itu tidak akan ngefek ke saya. Saya bisa pilih, saudara bisa pilih apa yang saudara mau percaya. Pastikan percaya saudara itu sesuai firman. Kalau tidak, di luar firman Kristus, itu cuma ada kebohongan. Jadi kabar baik, puji Tuhan. Mata kita nggak usah ke orang, nggak usah nyalain orang, nggak usah kecewa, nggak usah nyalain diri kita juga. Karena kita oleh ketaatan Yesus Kristus, kita sudah dijadikan orang benar. Kita punya pengharapan keluar dari masalah kita. Amin, saudara. Haleluya, Allah mengasihi kita. Ada penolong di dalam diri kita. Itu udah permulaan di mana kita sedang menuju kepada mengalami kemenangan dia ya. Ini maaf ya, ada sesuatu di mata saya ya. Itu kalau kita punya sikap itu, ya sudah, saya nggak mau nyalain orang. Mau orang gimana? Apakah orang tua, anak, suami, teman, pacar, bekas pacar, bos atau apa, tidak. Ya kan, sekarang kenapa? Saya ini mikir ini, bertindak ini, saya percaya apa? Amin, saudara. Ya, itu percaya apa? Karena firman Tuhan mengatakan janji-janjinya ya dan amin. Kalau saudara percaya, hidup saudara bergantung, ya kan, penghasilan saudara bergantung dari cuma suami. Ya kan, saudara penghasilan hidup saudara bergantung dari gaji. Ya kan, itu aja sudah satu kepercayaan yang keliru. Karena kan sumber berkat kita bukan itu cuma sebagian. Sumber berkat kita dia. Amin. Terus kalau kebahagiaan kita bergantung dari si Anu, kalau si Anu begini saya baru bahagia. Itu udah tidak sesuai. Itu kita kasih power kita ke orang lain. Sedangkan Tuhan Yesus bilang kepercayaan saudara, bukan orang lain. Apa yang orang percaya untuk saudara loh. Kecuali saudara mau terima kepercayaan saudara, ya kan, ia akan jadi sama saudara. Saudara nggak usah selalu harus terima. Kalau saudara nggak mau, nggak apa-apa, ya kan. Apalagi kalau nggak sesuai firman. Saya kasih contoh ya. Dulu waktu orang Israel dibunuhin, saudara, mereka kan tuh sampai 6 juta orangnya. Dan mereka benar-benar diperlakukan tuh kejamnya luar biasa. Itu mereka udah seperti tulang berbalut kulit. Ya kan, udah berapa banyak orang dibunuhin ya. Terus nanti kulitnya diambil, dibikin kap lampu. Itu benar-benar sadis lah. Ya kan, mereka tuh udah benar-benar kayak kalau lihat fotonya ya, mata mereka tuh seperti orang tuh gak ada pengharapan, sudah. Tapi ada beberapa orang yang tahu prinsip ini tanpa mereka sadarin. Ada satu orang namanya Corrie ten Boom ya. Dia percaya bahwa apapun yang orang lakukan, dia tetap percaya dia bisa keluar dari situ. Apakah dia mati seperti yang lainnya sama berjutaan? Dia enggak loh. Dia keluar dari situ, saudara. Ada orang-orang di antara mereka yang punya percayanya beda, sehingga apa yang orang lakukan itu mau coba dibunuh pun nggak bisa loh. Amin, saudara. Jadi saya mau ingatkan hari ini, ada kuasa di dalam diri saudara. Saudara bisa pilih mau percaya apa. Dan ingat ya, kita jangan mau percaya di luar kebenaran janji Tuhan. Karena di luar Kristus itu hanya ada antikristus, hanya ada kebohongan iblis. Ya kan, oh saya bisa kok, Monica saya bisa berhasil kok tanpa Yesus. Iya betul. Kalau cuma berhasilnya apa? Berhasilnya dalam yang picik ya, cuman materi aja. Bisa saudara bisa. Oh, kan nggak semua orang percaya Yesus kan? Kalau cuma dari luar bisa. Itu namanya Alkitab menyebut itu bunga rumput. Tapi nanti ada yang lain yang diambil dari iblis karena dia pencuri, dia pembohong. Dia nggak keberatan ya untuk saudara kejar yang lain-lain selama saudara tidak mementingkan hubungan pribadi saudara sama Kristus. Dia nggak keberatan. Dia bukan roh anti Tuhan, dia roh anti Kristus. Jadi kalau saudara serius, tunggu dulu Yesus, saya mau lebih kenal dia lagi.
Apa tujuannya dia dalam hidup saya? Rencana dia mau saya berhasil. Karena Allah kita mau kita berhasil bukan hanya materi, itu cuma satu bagian. Dia mau kita berhasil, roh, jiwa, tubuh kita terpelihara semuanya. Dia mau kita mengalami surga di bumi. Dia mau kita hidup seperti kita ini di surga, ada damai. Kita nggak gelisah, nggak benci sama si Anu, terus menerus ingetin si Anu, perkataan dia, tindakan dia, sampai nggak bisa tidur, terus curhat. Itu kayak tersiksa, saudara. Nggak enak. Itu bukan makmur, saudara. Saya tahu begitu. Ada beberapa orang yang saya kenal. Saya nggak betah deh sama mereka. Ya padahal tempatnya mewah, tapi aduh nggak enak sekali. Itu bukan kemakmuran yang dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi ingat, salah satu kabar baiknya ialah saudara bisa memilih apa yang saudara percaya untuk keluar dari masalahmu. Lihat firman-Nya. Dan itu tidak rumit, tidak susah. Saudara sudah lahir dari Allah. Ya kan? Saya nggak akan singgung lagi ya. Kan Alkitab bilang di 1 Yohanes 5 ayat 1. Yang percaya Yesus Kristus lahir dari Allah. Nah, Tuhan Yesus pernah ngomong begini sama orang ya. Tuhan Yesus pernah ngomong gini sama orang ya. Thank you Lord Jesus. Ada satu orang, ingat anak muda itu yang kaya. Ya di Markus 10. Dia mau dibenarkan sama Yesus. Terus dia mulut manis ya sama Yesus, bilang guru yang baik. Karena dia pikir pasti dia setuju sama saya. Pasti saya ini udah oke. Ya kan, lihat saya udah berhasil kok. Saya begini dan begitu. Ya kan, makanya dia bilang guru yang baik. Nah, tapi Yesus jawab gini, mengapa engkau katakan aku baik? Ya kan? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja, dia bilang. Kenapa Yesus bilang gitu? Karena Yesus, dia tahu apa yang di dalam diri orang itu ya. Ya kan? Dia tahu apa yang dalam diri manusia. Dia Tuhan. Dia 100% Tuhan, dia 100% waktu itu jadi manusia. Jadi dia nggak bisa di mulut manisin, Tuhan yang baik. Dia nggak bakalan berubah. Jadi dia cuma bilang hanya Allah saja yang baik. Saudara lahir dari siapa? Saudara lahir dari Allah loh. Amin. Kalau saudara percaya Yesus adalah Kristus, saudara lahir dari Allah. Berarti apa? Hati saudara itu hati yang baik sebetulnya. Kecuali, ya kan, sebetulnya hati yang baik, kecuali saudara belum lahir baru. Hati saudara itu seperti Allah. Ingat, kalau monyet kan anaknya ya monyet. Amin. Monyet kan anaknya monyet. Kita juga gitu, kita lahir dari Allah, hati kita tuh baik seperti Allah. Saudara harus sadar itu. Makanya waktu Yesus makin kita sadar dan kita ngomong, saudara ngomong, terima kasih Bapak, saya ini lahir dari Engkau baik, saya juga punya hati yang baik. Engkau adalah kasih, ada kasih-Mu di dalam diri saya. Oh terima kasih Bapak. Ya kan, saudara ngomong begitu, berpikir begitu, jangan seperti di perjanjian lama. Wah, hati manusia itu menipu. Iya, kalau belum lahir baru betul, hatinya menipu, hatinya jahat. Kalau belum lahir baru. Tapi yang percaya Yesus Kristus, saudara sudah lahir dari Allah, hati saudara baik loh. Berarti apa? Waktu ditanamin firman, ya kan bisa berbuah saudara. Bisa 30, 60, 100 kali lipat. Saudara harus percaya. Ngomong begitu, jawab, saya ini kan orangnya nggak baik pun. Jangan percaya gitu. Berarti saudara nggak percaya lahir dari Allah. Karena Allah baik loh. Rubah kepercayaanmu. Sesuaikan dengan firman. Kan Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Ini baca aja sendiri. Ini saya kasih ayatnya nih. Markus 10 ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik? Karena Yesus datang dari Allah ya. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kalau saudara percaya gitu, saya percaya Allah itu baik dan saya lahir dari Dia. Saya punya hati yang baik. Saya mau melakukan yang baik sesuai tuntunan Tuhan. Ya kan? Karena kita bilang kamu harus bijaksana atas apa yang baik. Ya kan? Saudara akan ngomong gitu. Jadi jangan ngomong yang lain. Jangan percaya yang lain. Ya kan? Sudah gitu saudara percaya itu. Nanti saudara melihat, kalau saudara sering ngomong gitu, saudara akan lebih lagi percaya apa yang saudara ngomong. Saudara akan lebih lagi jadi baik. Mungkin dulu saudara kelakuannya gak baik, tapi ngerubah jiwa saudara. Yang tidak baik mungkin jiwa saudara masih harus dirubah. Tapi kalau saudara percaya
Bahwa memang saudara seperti firman Tuhan katakan, saudara tuh hatinya baik, saudara lahir dari Allah. Saudara ngelihat saudara gitu, nanti jiwa saudara akan berubah. Yang tadinya dulu nggak baik, mungkin suka kebiasaan jelekin orang, suka nyindir, suka ngiri, suka yang gimana lah. Tapi kalau saudara rubah sesuai dengan firman, nanti jiwa saudara akan berubah. Saudara akan lebih lagi. Jadi seperti itu. Itu diri saudara yang sebenarnya. Amin. Jadi ingat, ini contohnya. Kenapa saya ngomong gini? Karena begini saudara, untuk kita ngerubah kepercayaan itu tidak susah sama sekali. Ya kan? Kenapa saya ngomong gini? Karena firman Tuhan mengatakan sistem kerajaan Allah itu seperti seorang menabur benih. Saudara jangan saya ini masih cinta uang. Jangan berhenti bicara begitu. Saudara percaya saudara sudah lahir dari Allah, Allah itu baik. Saya percaya manusia batinnya saya itu baik. Dan saudara dari situ firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah seperti menabur benih. Saudara mau percaya apa? Mengenai perkawinanmu, mengenai pasangan hidupmu, mengenai anakmu, mengenai kesehatanmu, keuanganmu. Saudara mau percaya apa yang ada di firman-Nya yang Tuhan tuntun? Saudara bisa ambil itu benih firman, saudara bisa tabur. Itu akan berbuah saudara. Nggak susah kan, nggak rumit. Kalau sekarang saudara nggak suka. Kayak waktu itu ada satu orang, tempat tinggal dia, tempatnya udah tua, udah apa. Dia mau rubah. Dia mulai percaya perkataan firman. Akhirnya dia pindah. Amin. Saya juga gitu. Menabur firman itu tidak rumit. Merubah kepercayaan situasi hidupmu itu tidak rumit saudara. Karena sistem kerajaan Allah seperti menabur benih. Yesus bilang, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, nggak perlu besar-besar, nggak perlu sebesar biji semangka, apalagi biji mangga, saudara. Nggak perlu. Dia bilang biji sesawi itu kecil sekali. Yesus bilang loh, kamu hanya perlu iman bisa biji sesawi. Kamu bisa apa? Berkata. Banyak anak Tuhan kurang berkata dan tidak perhatikan percaya apa, tidak ada spesifik ayatnya yang ditabur, tidak pelihara. Kenapa? Karena setelah memperkatakan janji firman-Nya nanti di kesempatan lain ngomongnya berlawanan. Percaya pasangan hidup, ya saya percaya Tuhan udah siapkan pasangan hidup. Ntar kalau lagi duduk ngobrol sama temen, mana pasangan hidupmu? Iya tahu nih udah umur berapa. Nah loh, itu benih firman-Nya dicabut lagi. Kenapa? Karena dia nggak pelihara perkataan dia, ya kan, bukannya menyiramin, bukan dia tunggu dulu, saya kan udah percaya, mana pasangan hidupmu? Aku percaya, pasti Tuhan udah siapkan, pasti semuanya oke. Nanti aku kasih tahu kamu ya, nanti aku kirim undangan misalnya, ya kan? Nah itu saudara sedang siramin benih itu. Saudara percaya untuk anak saudara, misalnya anak saudara bagaimana? Saudara mulai menabur benih firman. Oh anak saya percaya keturunan orang benar, diberkati, mereka perkasa di bumi. Tapi terus nanti ada insiden apa, terus kesel, kemudian ya kan sudah menabur benih kan, tapi kemudian ngobrol sama siapa, atau mungkin sama suami, atau mungkin sama istri. Itu perkataan itu bilang apa? Aduh anak kita ini gimana sih? Memang dasar. Benih itu dicabut lagi. Makanya sebetulnya tidak susah. Yang bikin susah kita nggak pelihara benih firman-Nya. Kita nggak pelihara di hati, kita nggak pelihara di pikiran, kita nggak pelihara di mulut. Jadi cuman mental aja, mental. Harus ingat-ingat. Kalau kita sudah di dalam saudara bisa ingat terus loh. Kalau saudara kasih respon dari hati dan saudara pelihara, saudara bisa ingat kalau saudara salah bicara loh. Saudara bisa ingat, gak usah dikasih tahu. Kalau masih harus dikasih tahu, berarti itu firman itu belum benar-benar bertumbuh dalam diri saudara. Itu melelahkan dan bisa bertahun-tahun loh. Makanya penting, ya kan saudara catat. Tuhan taruh di hati apa untuk saudara? Apa janji Tuhan untuk saudara? Soal pasangan hidup, perkawinan saudara. Ya kan soal anak saudara, keuangan, kesehatan, itu semua ada janji firman yang luar biasa dan dahsyat, banyak loh. Anak Tuhan tahu, tapi masalahnya lupa kalau sistem kerajaan Allah itu seperti menabur firman, dan firman itu benih itu harus dipelihara.
Dan Alkitab mengatakan bahwa benih itu harus disiramin. Ya kan? Apolos aku menanam, Apolos menyiram. Tuhan berikan pertumbuhan. Saat kita dengar firman, itu mulai ditabur. Nah, waktu kita dengar lagi pesan yang konsisten, itu disiramin lagi. Kita balik lagi lihat ayatnya, kita perkatakan, kita perhatikan, itu lagi disiramin. Itu nanti akan ada tuaian, saudara. Jadi kalau dalam hidup kita nggak happy, kita nggak puas, kita ada kekecewaan. Ya kan, nomor satu, seperti saya bilang, kalau saudara dan saya tidak mau dirumitkan, ya mata kita jangan ke orang, jangan nyalahin orang atau nyalahin diri kita. Tidak perlu. Yang saudara dan saya perlu periksa adalah kepercayaan saudara dan saya. Percaya apa? Terus kalau percaya apa? Dasarnya mana? Kadang-kadang ada orang waktu itu mungkin doa puasa, terus saya tanya, ayatnya mana? Nggak ada ayatnya. Loh, tujuannya apa? Makanya hanya cuman doa, nggak ada ayatnya. Seperti orang tuh sibuk di ladang, tapi dia nggak ada yang ditanam. Jadi puji Tuhan, ini kabar yang baik. Ya saya bacakan di sini, tidak susah, tidak perlu pendidikan yang tinggi, tidak perlu pencapaian, kita hanya perlu percaya. Semua orang, tua miskin, tua muda, pinter nggak pinter, sederhana apa segala macam, kita semua bisa percaya. Dan untuk percaya terima dari Tuhan itu tidak susah, menabur benih firman-Nya tidak susah, dan ada Roh Kudus. Amin, saudara. Dan kita bisa bersekutu, Dia bantu kita ya. Saya bacakan di sini ya. Thank you Jesus ya. Haleluya. Thank you Jesus ya. Dari Markus 4 ayat 26-29. Saudara jangan pikir saudara sudah tahu loh ya. Ini ayat sering sekali mungkin dikhotbahkan ya. Hanya karena kita tahu bukan berarti kita udah terapkan. Apalagi kalau saudara punya masalah yang sama bertahun-tahun. Mari. Saya mau lebih bertumbuh, saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Kita nggak perlu tahu bagaimana benih itu bisa tumbuh. Nanti saya kasih contoh ya. Dan kita nggak usah nambah-nambahin. Kalau kita masih ada kecenderungan itu, kita jangan fokus di situ, kita fokus kepada Yesus bikin apa. Fokus kepada jati diri kita supaya kita damai. Kita lebih lagi mau percaya gitu loh. Kita nggak gelisah. Yesus tuh damai kita. Kalau kita bergaul sama Dia, kita datang sama Dia, kita serahkan beban, Dia akan nolong kita supaya kita nggak cabut benih kita dengan mulut kita sendiri, saudara. Amin. Jadi di sini kan nggak ketahuan. Jadi kita nggak usah mereka-reka, nanti harus dia gini, harus maksudnya gini. Tidak perlu. Di sini katakan di orang itu nggak tahu, dan kita juga nggak tahu gimana kayak pohon cabai itu kok bisa ya kita tanam itu terus nanti keluar, terus nanti jadi cabai, jadi pedas. Kok bisa ya? Kita kan nggak tahu kan? Nggak jadi masalah. Yang penting kan ada cabainya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Untuk sampai musim menuai itu kan ada jangka waktu. Itu hanya bisa dipelihara oleh iman, saudara. Pengharapan itu bahwa saya mungkin secara manusia udah menyerah. Ya soal anak ya, soal keuangan saya nggak tahu lagi harus gimana. Soal ini saya nggak tahu. Saya nggak bisa ngelihat sekarang seperti nggak ada jalan keluarnya. Tapi firman-Nya misalnya kan kita mulai. Nah itu kan ada jeda waktu. Nah bagaimana supaya itu bisa terus bertumbuh tanpa kita cabut. Aduh gimana sih ya? Terus kita cabut lagi gitu. Saya mau lihat nih, bener-bener bertumbuh nggak? Gitu kan. Saya kok nggak merasa. Mana Tuhan? Ini kita kayak cabut itu benih lagi. Tidak bisa. Benih itu harus mati, saudara. Kalau mati, ya kan kalau kita menanam benih kan kita nggak bisa kita cabut, tanam lagi cabut, nanti dia mati dong. Kita harus lepaskan, benih itu harus mati. Yesus bilang kalau benih itu nggak mati, dia nggak bisa tumbuh nanti. Berarti kita harus ada unsur trust, percaya, bersandar sama Dia, jangan bersandar sama pengertian kita. Kita hanya bisa pelihara dengan kita terus bersekutu sama Dia. Saya berikan contoh begini ya.
itu nggak rumit ya, saudara. Apapun juga sekarang yang saudara perlu, saudara rindukan. Kalau ada dasar firman-Nya, harusnya bisa, ya kan? Kalau saudara mau pelihara dan itu tidak berat ya. Contohnya waktu itu berapa tahun lalu kan, sebentar ya, saya minum dulu saudara. Ini bisa sangat memberkati saudara ya. Waktu itu kita waktu kita di Manado, kita sempat sewa rumahnya lumayan bagus. Terus kemudian ini itu terjadi karena kita kan semua bertumbuh. Saya waktu itu nggak mengerti seperti sekarang ya. Ada hal-hal yang kita nggak perlu ngalamin kalau kita lebih ngerti. Tapi puji Tuhan jadi kebaikan. Terus kita pindah ke tempat kos. Dan kosnya juga tempatnya bagus sekali. Udah gitu tuan rumahnya jarang di rumah, kita bisa pakai ruang tamunya yang bagus, kamarnya juga bagus. Ya kan? Tapi itu tetap kos. Tadinya 4 kamar, sekarang kita pindah ke kos cuma 2 kamar. Jadi kan ada dos-dos, saya tuh rasa nggak betah. Dan waktu itu saya tanya Tuhan, nah waktu kita perbarui pikiran kita menjadikan firman standarnya Tuhan sebagai patokan, kita bisa terus meningkat, saudara. Karena saya tahu dari firman harusnya kita meningkat, bukannya naik turun. Masa biasa sewa rumah terus malah pindah kos. Harusnya kan sewa rumah mungkin yang lebih besar kayak, atau yang sama bagusnya, atau punya rumah, ya kan? Bukannya pindah kos. Saya bilang ini nggak sesuai firman ini. Dan ini bukan salahnya Tuhan. Jadi saya tanya Tuhan, Tuhan ini kenapa? Ya kan harusnya nggak begini sesuai firman. Kita taruh firman di atas pikiran kita. Jangan dengerin orang. Kalau orang, apalagi orang itu tradisi, udah percaya aja, nggak usah menuntut Tuhan. Itu bukan menuntut, firmannya yang bilang kok rumah yang indah. Saya bukan menuntut, itu jadi standar. Kita justru merendahkan diri kalau begitu. Ya nggak pakai pikiran kita sendiri. Jadi saya diam aja, nggak ngomong. Saya cuma percaya firman yang ngomong. Saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan bilang gini, saya percaya itu sesuai firman ya. Kalau kita ngomong Tuhan, itu harus sesuai firman. Dia bilang gini, kapasitas kamu untuk menerima harus ditambah. Dia bilang, dia nggak marahin saya, apa menta-menta. Dia malah mendorong saya, kapasitas kamu untuk menerima harus ditambah. Kenapa kamu mengalami penurunan? Karena kita mungkin pernah terus bertumbuh di satu titik, terus karena kesibukan. Waktu itu kan saya baru punya anak, ya kan, anak saya masih kecil, saya kan, jadi tambah sibuk atau apa, jadi saya nggak terlalu fokus, sehingga saya lebih ke doa daripada pengenalan. Sehingga pengenalan saya akan Yesus, jati diri saya tuh kurang, tidak seimbang kasih karunia dengan iman. Akhirnya turun lagi. Yang harusnya bisa terus, karena hidup kita ditentukan dengan kepercayaan kita. Makin kita terima, mengenal dia dengan benar lebih lagi, makin tambah. Itu jadi fokus utama, bukan yang lain-lain, bukan sibuk yang lain-lain. Kita mengatakan damai sejahtera, kasih karunia harusnya makin bertambah. Kalau nggak bertambah, karena pengenalan kita tidak bertambah. Amin, saudara. Kita nggak bisa, karena latar belakang saya dulu kan saya juga pemimpin doa. Jadi udah biasa kan apa-apa harus doa buat pelayanan, doa. Jadi itu nggak boleh. Tuhan bilang pengenalan itu harus nomor 1. Supaya doamu efektif. Sehingga kamu tuh doanya lebih efektif karena kamu lebih mengerti firman. Lebih ngerti jati diri kamu. Nah oke, anyway. Jadi Tuhan bilang pengenalan kapasitas kamu untuk menerima harus ditambah. Kamu harus lebih mengerti posisi benar kamu di hadapan Allah. Kamu harus lebih mengerti bagaimana kamu dibenarkan karena Yesus. Oke? Nah singkat kata, oke. Dari situ kita dapat pewahyuan pengajaran mengenai itu ya. Itu satu terobosan ya. Nah, dengar baik-baik. Kemudian saya berdoa untuk tempat tinggal. Saya nggak mau di situ dong. Saya harus pindah kan. Kita harus pindah. Nggak mungkin di situ kan. Waktu kita berdoa, nah ini saya dapat ayat. Saya dapat satu ayat. Ya kan. Tapi saya nggak ingat di mana ayatnya. Saya cuma ingat bunyi ayat itu aja. Ya kan. Aku sudah sediakan rumah dan halaman. Baru-baru ini mungkin tahun lalu baru saya dapat ayat itu lagi. Jadi saya dapat ayat itu hidup. Saya tahu Tuhan kasih benih itu saya tanam. Ya terima kasih Bapak, Engkau sudah sediakan rumah dan halaman. Ya kan, jadi waktu saya cari-cari, nah saya menabur kan. Dan saya nggak ngomong yang lain-lain, saya nggak gelisah, saya tetap percaya Tuhan sudah sediakan rumah dan halaman. Jadi waktu saya cari rumah, ya kan, karena harus ngecek kan rumah mana yang kita bisa kontrak. Orangnya bilang gini, Bu ini rumahnya bagus Bu, tapi nggak ada halaman ya. Saya bilang udah Pak nggak usah, karena saya percaya Tuhan bilang rumah dan halaman. Jadi kalau nggak ada halaman, oh bukan. Nah itu berarti tindakan saya dengan itu yang saya sudah tabur itu, benih itu yang sudah saya tanam sesuai. Saya nggak ngomong yang lain.
Saya juga nggak gelisah. Kita kan tetap harus cari rumah. Tadi kan dikatakan, haleluya, orang itu habis menabur kan, dia kalau malam tidur, siang bangun, dia tetap melakukan kegiatan sehari-hari yang dia bisa lakukan, bukan hanya berpangku tangan ya. Habis nanam firman terus nggak ngapa-ngapain, seperti nganggur gitu kan, cuma nunggu-nunggu, itu bukan begitu loh saudara. Kita tetap harus lakukan sehari-hari apa yang kita perlu lakukan loh. Kalau perlu bekerja, bekerja. Jangan buang waktu cuma nonton-nonton aja. Lihat lihat apa, jangan. Hidup kita harus terarah ya. Jadi kita lakukan, salah satunya bagian kita, saya waktu itu kan harus ngecek rumah. Rumahnya di mana. Nah, waktu itu kemudian saya belum dapat beberapa waktu ya. Tapi sebelum itu, ya kan, pernah belum lama, berapa bulan sebelumnya saya pernah lihat satu rumah. Nah, yang pemiliknya bilang, Monica, kamu harus bayar 2 tahun sekaligus. Ya kan, itu rumah agak besar. Jadi waduh, uangnya waktu itu berapa? Lebih dari 100 juta. Waktu itu uangnya belum ada. Jadi ya udah, nggak jadi gitu kan. Jadi saya tetap pegang ayat itu. Terima kasih Bapak untuk rumahnya dan halaman. Nah, kalau saya lebih mengerti seperti sekarang, itu harusnya lebih cepat, lebih singkat. Yang bikin lama itu bukan Tuhan. Kadang orang bilang, emang ada waktu Tuhan ya. Tapi waktu Tuhan itu karena respon kita, tergantung respon kita. Dia bisa bekerja lebih cepat kalau kita fokus akan berdiri atas jati diri kita, saudara. Bahwa kita nih benar karena Yesus loh. Kita nih dilayakkan karena Yesus. Jadi waktu itu berapa lama saya udah rasa jenuh, lama sekali kok Tuhan. Kayaknya udah gak betah di sini tuh sekali waktu. Tapi saya ke Tuhan, saya tidak ke orang. Kalau saya ke orang, makanya kalau saudara orang yang suka posting-posting, curhat-curhat, saudara nggak jaga kata-kata saudara. Saudara itu akan banyak membatalkan doa saudara sendiri, saudara. Saudara, saya ingatkan, nggak ada salahnya kita mau posting, mau apa, terserah, itu bukan urusan saya. Saya cuma bilang, apapun yang kita lakukan, pelihara firman dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalamin, kita bisa ngalamin loh hal-hal yang besar, yang luar biasa, bisa. Kita hanya perlu pelihara. Kita jangan seperti orang dunia, asal ini mulut kita ini ada kuasanya. Kita posting-posting juga ada kuasanya. Daripada buang waktu. Lebih baik kalau kita perlu curhat ke Tuhan dulu. Saya waktu itu gitu, Tuhan gimana ya? Saya tahu ini bukan salahnya Tuhan loh. Ya kan, ini bukan salahnya Tuhan kan. Kok sampai berapa bulan nih saya udah perlu pindah, udah gak betah ini. Habis lah. Saya nggak nyalahin Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan gimana ya? Ya kan, akhirnya waktu itu saya ingat, waktu saya lagi diam, waktu kita lagi tenang, diam. Kita nggak gelisah, nggak ke orang, nggak bentar-bentar curhat ke orang, ngomong, telepon, belajar tenang. Karena tidak susah terima dari Tuhan, tidak susah percaya dari Tuhan. Jadi waktu itu saya diam, waktu saya lagi diam, gimana ya Tuhan? Saya cuma ngelihat ke dia aja, ya kan, fokusin ke dia. Ya kan, terus waktu itu saya ingat saya lagi duduk di kamar saya, di kamar kos itu, walaupun kamarnya bagusnya, itu ada jendela kaca, itu ada pohon mangga di luar, yang bakal buahnya banyak sekali kembangnya, saudara, yang bakal jadi buah. Banyak, saya nggak pernah lihat pohon sebanyak itu bakal buahnya. Terus waktu saya lagi diam, kadang Tuhan tuh selalu bicara sama kita. Kita kadang nggak bisa dengar karena kitanya terlalu gelisah. Kita biarkan daging kita tuh dorong kita sampai kita nggak bisa dengar. Belajar tuh diam. Belajar tuh tutup mulut. Pikiran kita kadang saya suka ngomong diam. Dulu nggak begini ya. Dulu nggak diam. Jadi saya diam. Terus Tuhan, setelah itu saya bisa nangkep Tuhan bilang. Dia bilang, itu lihat pohon mangga itu. Itu doamu tuh seperti itu. Dia bilang itu. Itu bakal jadi. Kamu tetap percaya. Nah, gak lama setelah itu, apa yang terjadi? Ini saya ngomong bagaimana firman yang kita tabur, itu akan menjadi seperti apa yang firman itu katakan loh. Saya kan bilang rumah dan halaman kan. Jadi kemudian, gak lama setelah itu, ya kan, firman itu akan bekerja. Jadi kuasa, jadi kerajaan Allah itu bukan soal perkataan saja, tapi ada kuasanya. Makanya kita jangan anggap remeh perkataan kita. Jangan asal bunyi, asal ngomong. Karena perkataan kita ada kuasanya. Itu bisa mengutuk kita, mengutuk orang, mengutuk anak kita, mengutuk diri kita, bikin susah sendiri. Kenapa kita nggak memberkatin aja? Ya kan? Jadi waktu itu kemudian nggak lama setelah itu, firman itu yang dipelihara sembari bersekutu sama dia,
tiba-tiba hal-hal mulai terjadi. Suami saya lagi ke Singapura urus visa anak saya yang tertua, tiba-tiba dapat kabar omanya dia meninggal, jadi dia harus langsung ke Amerika. Saya harus ke Singapura untuk jemput anak saya, kan nggak bisa, masih kecil. Jadi saya ke Singapura ke jemput anak saya, dan di situ Tuhan kasih saya petunjuk untuk ketemu satu hamba Tuhan yang sedang dapat ujian, di mana dia difitnah dan segala macam. Tuhan bilang, kamu ketemu dia, bilang semuanya akan oke, dan kamu bilang terima kasih karena mereka mensuplai kita dengan ajaran mengenai kasih karunia. Jadi waktu itu saya tunggu, saya kasih tangan sama dia, saya sampaikan pesan Tuhan. Hati saya setelah itu plong, damai. Nah, setelah pulang dari Singapura, ya kan, ingat firman itu akan menjadi seperti apa yang dikandungnya loh. Jadi begitu pulang dari Singapura, ya kan, besokannya apa yang terjadi? AC-nya rusak, nggak bekerja, saudara. Waduh, saya kan bilang sama owner, ini kan cost kan, itu kan tanggung jawab dia kan. Dia nggak apa-apain, saudara. Jadi kan dia nggak berusaha panggil tukang reparasi. Kadang-kadang orang pikir karena suami saya orang Amerika tuh kita selalu harus kita yang bayar gitu. Mungkin dolar. Jadi saya kesel. Nah waktu itu saya ada pembantu. Nah firman itu kalau kita pelihara, Roh Kudus adalah roh kebenaran, saudara. Itu kita diurapin. Tiba-tiba saya ngomong gini, saya ngomong sama pembantu saya, beli koran, saya percaya Tuhan udah siapkan tempat yang lebih baik. Nah, berarti waktu saya mengatakan Tuhan sudah siapkan tempat yang lebih baik, saya mengatakan saya sedang memelihara, sedang menyirami itu benih firman yang sudah saya tabur, bahwa Tuhan sudah sediakan rumah dan halaman. Amin. Saya nggak ngomel-ngomel, saya ngomong yang sesuai. Jadi benihnya terus terpelihara. Amin. Dan hari itu waktu dia baca koran, beli koran, saya ini jarang baca koran. Nah, kenapa saya beli koran? Karena Roh Kudus pimpin saya. Waktu kita percaya lagi, kita ngucap syukur. Kita kadang-kadang tanpa sadar, makanya kita nggak tahu gimana terjadi. Seperti orang itu, dia nggak tahu gimana bertumbuh. Kita nggak usah mereka-reka, jadinya gimana ya? Ntar gimana? Nggak perlu. Kita percaya aja. Ini tidak rumit. Tidak usah mereka-reka. Amin. Jadi saya, haleluya, saya nggak pernah baca koran, tapi saya bilang udah biar aja, beli aja koran. Tuhan sudah siapkan tempat yang lebih baik. Kenapa? Tuhan yang pimpin saya tanpa saya sadarin loh. Saya nggak dengar suaraku, enggak, saya udah beli aja koran. Nah waktu saya baca koran, saya lihat iklan ya, ada iklan, oh ini ada ruko nih di jalan ini, oh ya udah, saya telepon. Ternyata waktu saya telepon itu ownernya, pemiliknya tuh sama dengan rumah itu, rumah besar yang kita lihat beberapa bulan sebelumnya. Terus waktu itu kita ngobrol, dia ngomong gini, oh Monica, rumah itu yang waktu itu kamu lihat, sekarang kamu boleh sewa per bulan, dia bilang. Nah saudara perhatikan ya, kenapa dia berubah? Yang ngerubah dia siapa? Bukan saya loh ya. Kadang orang berdoa gini, Tuhan, kau rubahkan orang itu, supaya orang itu mau begini. Saya nggak pernah doa gitu. Buat saya itu nggak perlu. Kita bisa berdoa untuk Tuhan jamah. Tuhan berikan roh hikmatan wahyu bisa. Tapi jangan suka ngontrol lewat doa. Saya nggak berdoa begitu loh. Tuhan, kau rubahkan. Enggak. Firman itu merubahkan dia. Firman itu merubahkan dia. Kenapa? Karena mulut saya nggak ngomong yang melawanan. Firman itu ya, saya nggak ngomong apa-apa, saya nggak bilang, boleh nggak, ini kan kita pelayanan, saya nggak suka begitu, saudara. Buat saya itu nggak perlu lah, ya kan? Jadi dia sendiri yang ngomong, Monica, sekarang kamu boleh bilang, boleh sewa bulanan. Nah, itu kan, sudah gitu, dia ngomong gitu, saya suka karena rumah itu yang saya lihat. Udah gitu, apa yang terjadi? Suami saya kirim saya dari Amerika, dia jarang kirim. Itu satu-satunya kali dia kirim saya uang. Karena kita di Amerika juga ada pengeluaran ya. Jadi kita kan waktu itu sebarin firman lewat TV atau apa ya, media. Jadi kita juga ada tagihan ya. Jarang dia kirim ya. Waktu itu cuma sekali-sekalinya dia kirim saya. Dia kirim saya jumlah yang orang itu bisa saya sewa, jumlah orang itu per bulan itu yang orang itu katakan. Jadi ownernya berubah, yang tadinya dia nggak bisa, dia jadi oke, tanpa saya, begini dan begitu, pakai kekuatan sendiri, nggak perlu. Tapi pegang terus firmannya, percaya sama Tuhan, sama dia, percaya sama dia, sama firmannya, itu firman itu ngerubahkan.
Ya kan? Terus firman itu menyebabkan uang itu datang. Yang biasanya tidak. Uang itu datang. Sehingga dalam 3 hari saya langsung pindah rumah. Ya saudara perhatikan. Saya perhatikan loh. Saya suka perhatikan. Oh kalau percaya ini terjadi. Oh begini caranya. Karena hukum roh, hukum itu bisa kita ulang saudara. Kalau kita perhatikan firman, kita perhatikan bagaimana cara Tuhan bekerja, kita bisa tahu bagaimana. Kalau kita tahu resep, kita bisa ulangin kan. Kalau kita nggak tahu resepnya, nanti hasilnya nggak menentu. Makanya perhatikan. Amin. Jadi saya perhatikan, oh firman itu menyebabkan AC-nya rusak. Firman itu menyebabkan saya waktu sampai dirubah. Sampai saya perlu ke Singapura. Karena orang ini, kenapa Tuhan suruh saya ketemu sama hamba Tuhan ini? Karena dia dapat pewahyuan luar biasa mengenai kasih karunia, anugerah kebenaran. Jadi waktu saya menghargai dia, ya kan, waktu saya memberkati dia dengan pesan dari Tuhan, saya salamin dia, itu kemurahan itu datang ke saya karena saya perlu. Saudara yang sudah sering dengan khotbah saya, saudara menabur ke pelayanan ini, itu baik buat saudara. Amin. Saudara perlu kasih karunia. Amin, saudara. Jadi saya ngomong sama orang yang udah sering ya. Ya, saya ingatkan Tuhan, saya percaya Tuhan taruh di hati saya, saudara menabur ya. Seperti juga gitu. Karena saya perlu kasih karunia, saya perlu percepatan. Ini udah lama ini. Jadi urapan itu di dalam diri orang itu nolong saya. Makanya firman itu menyebabkan waktu aja Tuhan bisa atur sedemikian sehingga apa yang Tuhan sudah janjikan, katakan itu bisa jadi. Sama seperti dia menyebabkan Ruth itu bukan orang Yahudi. Ya kan? Tuhan punya janji sama Abraham. Restorasi, karena dia udah keturunannya Lot, karena doanya Abraham, Tuhan janji untuk untuk memulihkan. Sehingga Ruth itu walaupun dia bukan orang Yahudi, dia udah bangsa yang terkutuk. Ya kan, dia nggak tahu siapa itu Boas. Dia cuma janda nggak punya anak lagi. Orang tuh nggak suka kalau janda itu nggak punya anak 10 tahun. Nanti pikirnya kamu tuh mandul. Itu bikin malu, itu kutukan loh buat orang Israel. Tapi bagaimana Ruth percaya kepada Tuhan dan percaya kepada kasih karunia Tuhan. Bagaimana dia kok bisa dari segala banyak ladang, itu kan banyak, besar. Dia bisa berada di ladangnya Boas. Makanya iman kita sama dia, sama kasih karunianya, sama janjinya itu ada kuasanya, saudara. Dia bisa atur waktu, dia bisa menyebabkan kita berada tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat loh. Itu nggak bisa, skenario itu nggak bisa dibikin sama manusia. Itu hanya Tuhan. Tuhan itu sanggup, dia hidup di luar waktu, dia bisa atur waktu supaya kita berada tempat yang tepat pada saat yang tepat dan kita mengalami terobosan dia. Sama juga seperti Ruth yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya, ya kan, mengandalkan Tuhan kasih karunia-Nya sehingga dia di tempat yang tepat, dia dapat kemurahan, akhirnya hidupnya berubah karena dia kemudian menikah dengan Boas. Amin. Begitu juga saat kita menabur firman, kita harus izinkan firman itu terus di dalam kita dan bertumbuh. Dan firman itu ada kuasanya. Kita nggak usah manipulasi orang begini-begini supaya jadi seperti firman itu kurang. Kita perlu bergaul sama dia yang adalah sumber iman kita, Yesus Kristus, yang dia adalah kelayakan kita. Kita perlu bergaul sama dia, ya kan, intim sama dia. Karena Alkitab mengatakan juga ya, di sini saya bacakan ayatnya ya. Yesus kan kelayakan kita ya. Tapi juga dikatakan di sini di Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Haleluya. Bukan kutukan, apalagi sekarang di perjanjian baru. Kasih dan kemuliaan. He give grace. Kalau bahasa Inggrisnya itu grace and glory. Kasih karunia. Kemurahannya, di mana saudara bisa menerima apa yang saudara tidak mampu. Saudara dibatasin, mungkin oleh pendidikan, rupa, umur, saya tidak tahu. Tapi kasih karunia-Nya dia, ya kan, itu memampukan saudara untuk terima loh. Dia yang sumber kasih karunia dan kemuliaan. Waktu saya mengalami itu, saya mengalami kemuliaan dia. Saya mengalami kerinduan hati saya digenapin. Dan itu tidak rumit, tidak susah. Manusia nggak bisa reka-reka. Firman-Nya jadi. Dia memberikan kasih karunia dan kemuliaan. Ya kan? Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak berjalan. Nah, ini penerjemahannya tidak sesuai.
Maksudnya begini, yang walk uprightly, bukan hidup saudara, terjemahannya maksudnya gini ya. Kita harus tahu ini Mazmur loh ya. Daud itu sebagian tuh Daud, sebagian tuh Musa. Mereka hidup di bawah perjanjian lama. Mereka belum lahir baru. Saudara sudah lahir baru. Jadi kalau hidup tidak bercela itu jangan fokus di perbuatan. Oh dia kan orangnya memang sungguh-sungguh pelayanan. Oh dia tidak bercela. Itu bukan pengertian yang benar. Kalau tidak bercela sekarang di perjanjian baru, berarti saudara tuh lagi beriman. Saudara mungkin masih lemah. Mungkin ya kalau udah lama jangan lemah terus ya. Jangan suka ngakuin saya lemah-lemah, nanti nggak bisa bertumbuh. Tapi mungkin maksud saya, ya kan saudara mungkin masih harus banyak berubah, bertumbuh. Tapi tenang aja, karena waktu saudara terus percaya sama dia. Saudara terus bertumbuh, saudara terus mau percaya sama Yesus. Mau terus terima dari dia. Saudara sedang hidup tidak bercela. Itu perjanjian baru loh ya. Jangan salah. Karena kita dianggap tidak bercela karena apa saudara? Karena perbuatan saudara atau karena darah Yesus. Jadi saya mau ingatkan saudara, kita diselamatkan oleh apa? Oleh karena kita baik? Apakah Tuhan menyelamatkan saudara karena saudara baik? Atau karena Yesus sudah mati sebelum saudara ada? Yesus sudah mati sebelum saudara dan saya ada loh. 2000 tahun yang lalu kan, saudara belum hidup kan? Saya juga. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Kenapa kita dianggapnya orang kudus? Yang bikin kita disebut orang kudus itu bukan karena kita begini dan begitu dari perbuatan kita, tapi karena kita percaya kepada Yesus dan darahnya sudah dibawa ke ruang Maha Kudus. Itu di Ibrani pasal 9 ayat 14. Dia sudah beroleh kelepasan yang kekal oleh persembahan tubuh Yesus. Itu Ibrani 10 ayat 10. Kita sudah dikuduskan. Kita dianggapnya tidak bercela. Kenapa? Karena kita sudah dalam Kristus dan Allah melihat kita sebagai tidak bercela karena darahnya nutupin kita. Dia ngelihat kita indah, dia ngelihat kita nggak ada cacat celah loh. Kita yang harus sadar, terus sadar. Amin. Jadi ini sebentar ya. Tadi heaternya saya matiin, panas sekarang jadi dingin. Jadi saudara jangan pernah kalau baca ini saudara lupa diri saudara siapa. Saudara dianggap kudus karena darahnya. Di mata Allah saudara itu layak karena Yesus. Dia tidak menahan kebaikan dari saudara. Dia berikan kasih karunia dan kemuliaan. Maaf ya saudara. Sebentar saudara. Dia matahari. Kenapa saya singgung ini? Karena benih itu kalau kena matahari, itu akan lebih lagi bertumbuh. Apa janji Tuhan yang sudah percaya? Biar rubah abu dalam hidupmu jadi keindahan, saudara. Bentar ya. Itu tidak susah. Itu tidak rumit. Ya asal saudara mau pelihara aja firman. Dalam diri saudara dan terutama di mulut saudara. Jadi perlu saudara kita bisa latih diri kita untuk bertekun. Itu nggak susah. Jadi saudara bisa lihat apa dalam hidup saudara. Saudara percaya apa mengenai pasangan hidupmu, anakmu, orang tuamu, pekerjaanmu. Saudara tuh percaya apa? Apa kalau saudara saya tidak suka posisi saya sekarang gini, itu bisa dirubah. Saudara hanya perlu menabur benih firman-Nya. Dan saudara bersekutu kepada dia, dengan dia yang adalah matahari dan perisai. Kenapa disebut perisai? Karena perisai itu melindungi kita. Kita dilindungi oleh darahnya. Sehingga Allah itu api yang menghanguskan. Apinya tidak bisa menghanguskan kita lagi. Karena darah Yesus sudah menguduskan kita. Amin, saudara. Jadi biarpun kita sudah menabur benih segala macam, kita perlu bersekutu sama dia secara pribadi. Ya kan? Jangan hanya tunggu waktu di gereja. Kalau sudah tidak datang sama dia sendiri, tidak ngobrol sama dia gitu kan. Jangan, karena kita dia sudah ada sama kita. Dia sudah dekat. Dia matahari dan perisai, saudara. Kalau saudara kita rela datang sama dia, kita lebih mau ke dia daripada apa-apa ke orang. Apa-apa langsung ke orang. Kita bisa bertumbuh. Orang tuh terbatas, saudara ya.
Dia ada saat mereka bisa, ada saat enggak. Ke dia dulu, nanti dia kalau kita perlu ke orang, dia akan tuntun kita. Tapi biarkan saudara ke dia, menyembah sama dia sendiri, ya kan, bersekutu baik-baik. Amin saudara. Karena dia seperti matahari, dia akan menyinari kita, dia akan menghibur kita, menguatkan kita, dan benih-benih itu akan semakin bertumbuh. Kita bisa lebih lagi lihat, dan perisai itu melindungi kita. Kita udah gak lagi ada hukuman, ya kan, di dalam Kristus kita gak ada hukuman. Itu Roma 8 ayat 1 ya saudara. Haleluya, thank you Jesus. Ya ingat ya, kita orang benar, kita hidup oleh iman saudara ya. Kita hidup oleh iman, thank you Jesus. Jadi dikatakan 2 Korintus 4 ayat 13, saya mau ingatkan itu sebelum saya tutup. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi ingat, ya kan, kenapa saudara transformasi itu mujizat terbesar dalam hidup saudara. Saudara lahir baru, lahir dari Allah, hati saudara baik, ya kan. Sekarang saudara punya akses kepada seluruh kasih karunia-Nya, kepada janji-janjinya. Saudara punya jati diri yang baru. Saudara berhak, ya kan, percaya, memilih, minta Tuhan tuntun bagaimana saudara percaya soal perkawinanmu, keuanganmu, ya kan, soal kesehatanmu, soal anakmu, tempat tinggalmu, semuanya, bisnis. Saudara bisa percaya dari firman-Nya. Itu bisa dirubah. Amin saudara, kabar baik bisa dirubah. Dan itu semakin lama bisa, skalanya semakin besar, tergantung dari kerelaan saudara untuk menerima, untuk lebih lagi berakar dan berdasar dalam kasih-Nya. Amin saudara. Saya harus tutup sampai di situ dulu, ya kan. Saudara nanti bisa dengar lagi. Ingat, firman itu cukup. Di dalam firman itu unsur semuanya, benih itu, benih ya, benih firman itu komplit sekali. Kita nggak perlu tambahin apa-apa lagi, ya kan. Di dalam benih firman itu semua unsur itu sudah ada supaya itu jadi dalam hidup kita. Kita hanya perlu pelihara, kita hanya perlu percaya. Dan kalau kita nggak suka hidup kita, kita bisa rubah kepercayaan kita. Jadi ada janji Tuhan yang dahsyat yang kita bisa alamin. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Dia ada di pihak saudara dan saya. Roh Kudus penolong saudara. Dia akan urapi saudara. Dia akan pimpin, dia akan bantu untuk pastikan benih itu yang kita tanam semakin bertumbuh. Dan itu akan jadi. Amin saudara. Akan ada tuaian, akan ada sukacita, kemuliaan Tuhan. Tuhan beri kasih karunia dan kemuliaan. Amin saudara. Pengharapan saudara tidak akan dikecewakan. Lebih baik bergantung sama Tuhan daripada sama orang. Amin. Karena Tuhan itu tidak bisa gagal. Tuhan itu setia. Amin. Dia gak pernah berubah. Kitanya yang harus terus-menerus mengarahkan diri kita sama Dia kepada matahari dan perisai. Karena kasih karunia dan kemuliaan Dia mau berikan sama kita. Amin saudara. Tuhan memberkati. Saya berdoa supaya saudara diberkati, dapat pewahyuan mengenai hal ini. Dan dari situ saudara bisa bertekun terus sampai Yesus datang lagi. Tuhan memberkati. God bless.